Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, saya Nurul Khairiyah dan rekan saya Alia Honda Nafisa Dia Kusuma Dewi. Kami dari kelas PAI 5D. Pada kesempatan kali ini perkenalkanlah kami untuk memaparkan tugas UAS Psikologi Kepribadian mengenai kepribadian dependen. Di sini kami akan membahas mengenai 3 pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian kepribadian dependen. Yang kedua, ciri-ciri kepribadian dependen. Dan yang ketiga, pencegahan kepribadian dependen. Pengertian kepribadian dependen. Kepribadian dependen merupakan kepribadian di mana orang yang mengalami gangguan tersebut akan sulit menentukan suatu pilihan dan cenderung mengandalkan orang lain secara berlebihan untuk menentukan suatu pilihan. Tanda dari gangguan kepribadian dependen itu dapat terlihat sejak awal kedewasaan. Seseorang yang mengalami kepribadian dependen cenderung bergantung kepada orang lain karena hal tersebut sudah menjadi hal yang biasa dan menjadi suatu kebiasaan atau behaviors untuk mengandalkan orang lain sehingga persepsi pada diri sendiri menjadi tidak bekerja. Karena ketakutan akan kehilangan suatu dukungan dari orang yang mengalami kepribadian dependen, akan kesulitan untuk mengutarakan pendapatnya tanpa orang lain. Selain itu, penderita akan kesulitan untuk menilai suatu pekerjaan secara mandiri dan cenderung berpikir bahwa penderita tetap memerlukan bantuan orang lain untuk memulai suatu tugas. Karena dia beranggapan bahwa orang lain itu lebih baik dibandingkan dengan dirinya sendiri. Jadi kepribadian dependen itu adalah kepribadian yang bergantung kepada orang lain. Gangguan kepribadian dependen memiliki beberapa tanda seperti sulit membuat suatu keputusan dalam aktivitas sehari-hari, membutuhkan orang lain untuk mengambil tanggung jawab dalam memutuskan suatu keputusan, takut memberikan pendapat karena hal tersebut dapat membuat orang lain tidak senang, merasa dirinya sebagai individu yang lemah sehingga membutuhkan orang lain untuk mengambil tanggung jawab tersebut. Seseorang yang memiliki kepribadian dependen akan mudah dipengaruhi oleh orang lain sehingga kecenderungan mudah dimanfaatkan. Karena individu dengan kepribadian dependen memiliki ketakutan berlebihan akan ditinggalkan oleh orang yang mereka sayang. Karena perbedaan pendapat, mereka akan memilih diam dan menuruti keinginan dari pasangannya. Hal ini juga dapat menimbulkan pertentangan antara keinginan dan kebutuhan dari individu tersebut. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari penderita dependen atau dependent personality disorder. Gangguan dependen ini sulit untuk dideteksi karena banyak orang yang tidak sadar bahwa mereka sebenarnya mengalami gangguan tersebut. Gangguan dependen dapat dilihat dari tingkah laku orang tersebut, tetapi untuk menyimpulkan seseorang itu mengalami gangguan dependen ataupun tidak, kita harus bisa pemeriksaan lebih lanjut. Salah satu gejala yang nampak pada penderita gangguan dependen adalah sulitnya memutuskan suatu pilihan dan cenderung ikut dengan pilihan orang lain. Seperti contoh, baju yang ia kenakan dalam keseharian. Ia meminta pendapat orang lain mana yang baik untuk ia pakai. Ciri dari individu yang memiliki kepribadian dependen yaitu kesulitan menentukan pilihan, memerlukan orang lain untuk mengambil keputusan atau tidak dapat mengambil keputusan sendiri,
sulit menolak pendapat orang lain, sulit untuk memulai pekerjaan sebelum ada yang memulainya, merasa tidak berdaya, dan ia menganggap bahwa dirinya lebih rendah dari orang lain. Selain ciri-cirinya, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi seseorang menjadi pribadi yang dependen, seperti pola asuh orang tua sejak kecil, lingkungan di mana anak itu tumbuh dan berkembang, perilaku yang dicontohkan oleh orang tua, dan memanjakan anak secara berlebihan. Untuk pencegahan gangguan dependen ini sebenarnya masalah utamanya adalah pola asuh dari orang tua yang terlalu overprotective. Tetapi karena kemajuan teknologi yang pesat dan informasi yang sulit untuk disaring, orang tua juga menjadi khawatir terhadap apa yang akan anaknya serap dan terapkan pada kehidupannya. Dilema pada orang tua merupakan salah satu faktor penting dalam pencegahan gangguan dependen, karena orang tua yang khawatir akan selalu mengawasi gerak-gerik anaknya, dan orang tua yang acuh akan membiarkan anaknya menyerap segala informasi yang didapatkan dari internet tanpa saringan dari orang tua. Hal ini perlu dicermati oleh setiap orang tua. Masalah utamanya adalah kurangnya komunikasi. Kurangnya komunikasi ini antara anak dan orang tua akan menyebabkan adanya jarak yang seakan-akan menghalangi mereka untuk saling berkomunikasi secara lebih terbuka dan bersifat privasi. Sehingga jarak tersebut yang nantinya akan menjadi benih dari gangguan dependen. Karena anak akan merasa selalu dapat mengandalkan orang tua, dan begitupun sebaliknya, orang tua akan merasa dapat diandalkan oleh anaknya. Pola asuh yang disarankan untuk mencegah anak menjadi dependen adalah pola asuh demokratis, yaitu dengan cara memberikan reward dan punish, juga memberikan anak kebebasan untuk berbicara akan membuat anak tersebut belajar apa saja yang boleh dan tidak boleh ia lakukan. Tapi tentunya orang tua tetap harus mengawasi setiap perilaku anak, sehingga dapat menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. Pola asuh demokratis bukan berarti memberikan semua yang diinginkan oleh anak, melainkan mendukung minat anak ke arah yang positif, dan menegur anak ketika berbuat sesuatu yang negatif juga merupakan salah satu cara untuk membatasi kebebasan agar anak tetap memiliki perilaku yang baik dan tidak bergantung secara berlebihan kepada orang tua ketika ia sudah tumbuh dewasa nanti. Hanya itu yang dapat kami sampaikan mengenai kepribadian dengan gangguan dependen. Pastinya banyak kekurangan dan kesalahan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.